Saya salam khusus untuk saudara perempuan saya dari Alor, Tante Ada, salam, puji Tuhan. Iya, Eh, karena Tuhan kami ada di sini. Ya, kalau bukan karena Tuhan, kami tidak akan pernah tahu ini Kalimantan seperti apa. Puji Tuhan, kita semua boleh bersaudara dalam warga kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara, saya terbiasa dengan pola bahwa sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, bersama kita akan membunyikan Mazmur 119 ayat 105. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sebuah pernyataan iman bagaimana melihat firman Tuhan itu sebagai bagian dari realitas hidup kita. Mari angkat Alkitab, HP yang berisi firman Tuhan, dan kita bunyikan kalimatnya. Mazmur 119 ayat 105 dalam hitungan yang ketiga. 1, 2, 3. Firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Sekali lagi, firman-Mu itu berita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Amin. Bapak Ibu, mari kita baca firman Tuhan yang cukup panjang, tapi saya percaya sangat bermanfaat daripada kita duduk di depan TV nonton drakor sampai ngantuk-ngantuk. Amin ya. Iya, saya tahu aminnya ini banyak pergumulan, tapi itu muncul dari hati yang paling dalam dengan Tuhan ya. Mari kita baca Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Panjang Bapak Saudara, tapi di dalamnya ada makna rohani yang kita akan belajar dari kebenaran firman ini. Nyanyian syukur karena berkat Allah, Mazmur 65. Mohon baca secara pergantian, saya baca ayat dan ganti, jemaat baca ayat yang benar. Mazmur 65 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-14. Nyanyian syukur karena berkat Allah. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud, nyanyian 1, 2, 3. Bagimulah puji-pujian di Sion, ya Allah, dan kepadamulah orang membayar nazar. Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup. Karena bersalah bila mana pelanggaran-pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapuskannya. Berbahagialah orang yang Engkau pilih dan yang Engkau suruh mendekat untuk diam di pelataran-Mu. Kiranya kami menjadi kenyang dengan segala yang baik di rumah-Mu, di bait-Mu yang kudus. Dengan perbuatan-perbuatan yang dahsyat dan dengan keadilan Engkau menjawab kami. Ya Allah yang menyelamatkan kami, Engkau yang menjadi kepercayaan segala ujung bumi dan pulau-pulau yang jauh-jauh. Engkau yang menegakkan gunung-gunung dengan kekuatan-Mu, sedang pinggangmu berikatkan keperkasaan. Engkau yang meredakan deru lautan, deru gelombang-gelombangnya, dan kegemparan bangsa-bangsa. Sebab itu orang-orang yang diam di ujung-ujung bumi takut kepada tanda-tanda mujizat-Mu. Tempat terbitnya pagi dan petang Kau buat bersorak-sorak. Engkau mengindahkan tanah itu, mengaruniainya kelimpahan, dan membuatnya sangat kaya. Batang air Allah penuh air. Engkau menyediakan gandum bagi mereka. Ya, demikianlah Engkau menyediakannya. Engkau mengairi alur bajaknya, Engkau membasahi kumpalan-kumpalan tanahnya, dengan dirus hujan menggemburkannya, Engkau memberkati tumbuh-tumbuhannya. Engkau memahkotai tahun dengan kebaikan-Mu, jejakmu mengeluarkan lemak. Tanah-tanah padang gurun menipis, bukit-bukit berikat pinggangkan sorak-sorai. Padang-padang rumput berpakaikan kawanan kambing domba. Lembah-lembah berselimutkan gandum. Semuanya bersorak-sorai dan bernyanyi-nyanyi. Ya, terima kasih. Yang berbahagia adalah kita yang membaca, merenungkan, serta yang melakukan sabda Tuhan itu dalam hari-hari hidup kita. Bapak Ibu Saudara, pertama saya bersyukur untuk
anugerah Tuhan Yesus yang masih mempercayakan pelayanan imbang pada pagi hari ini. Terima kasih juga kepada Gembala Sidang, keluarga yang telah merekomendasikan saya untuk memimpin kegiatan ibadah firman Tuhan dan penyerahan anak hari ini, dan bersyukur bisa kembali berjumpa bersua dengan jemaat di tempat ini. Puji Tuhan, dalam pengamatan saya bahwa jemaat ini terus progres dalam pertumbuhan, baik itu secara kualitas maupun kuantitas. Pada akhirnya tadi saya lagi bergumul dengan Tuhan, kalau melihat pertumbuhan iman jemaat secara kualitas dan kuantitas, saya bilang, Tuhan, apakah sudah waktunya hambanya di tempat ini untuk ditabis jadi pendeta? Itu sebuah pergumulan saya sebagai seniornya, dan tentu tidak terlepas dari pergumulan jemaat Tuhan yang ada di tempat ini. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sikap hati kita akan sangat menentukan kualitas hidup. Cara pandang yang benar, cara berpikir yang benar, itu sangat menentukan kualitas hidup kita. Secara khusus, dalam menyampaikan hal ini tentang konsep bersyukur. Oleh sebab itu, tema kita hari ini adalah bersyukur karena berkat Tuhan. Tidak terlalu jauh dari topik yang ditulis oleh lembaga kita. Ya, nyanyian syukur karena berkat Tuhan. Tema kita adalah bersyukur karena berkat Tuhan. Bapak Ibu Saudara, setiap gereja punya liturgi dalam puji-pujian yang berbeda-beda. Gereja GKI, HKBP, termasuk Gemini, kebanyakan mereka pakai puji-pujian dari Kidung Jemaat, kalau dulu nyanyian rohani. Ya. Tapi kalau gereja GKSI memang dia pakai liturgi puji-pujian itu ikuti perkembangan. Gereja-gereja karismatik ada juga puji-pujian Kidung Jemaat. Tetapi bagi orang Israel, Bapak Saudara, ada puji-pujian yang tidak bisa karang-karang sendiri. Bagi orang Israel, puji-pujian yang sering mereka pakai dalam ibadah dari zaman dulu sampai sekarang itu adalah kitab Mazmur. Kitab Mazmur itu menjadi paduan mereka dalam beribadah kepada Tuhan dalam hal puji-pujian. Hanya saja bahwa ketika kitab Mazmur ini diterjemahkan dalam seluruh bahasa, itu notnya tidak ada. Kemudian kita Indonesia yang tambah-tambah not, atau orang Kristenan yang tambah-tambah not. Adalah gembala, takkan kekurangan. Ini kita yang tambah not, tapi not dari Israel tidak begitu. Mazmur yang kita baca tadi, Bapak Saudara, adalah sebuah ungkapan pujian dan syukur kepada Tuhan. Orang Israel bersyukur, Raja Daud bersyukur kepada Tuhan, dan kita akan pelajari apa yang menjadi alasan bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Hal pertama yang dapat kita temukan, alasan bangsa Israel atau Daud mengajak bangsa Israel untuk bersyukur kepada Tuhan, dikatakan pada ayat yang ketiga, Engkau yang mendengarkan doa. Engkau yang mendengarkan doa. Bapak Ibu Saudara, bagi orang Israel, Tuhan mendengarkan doa itu hal yang sangat spesial dan luar biasa. Mengapa? Karena mereka dikelilingi oleh bangsa-bangsa yang punya Allah, mata tetapi tidak bisa melihat, yang punya telinga tapi tidak bisa mendengar, yang punya mulut tapi tidak bisa berbicara, yang punya kaki tapi tidak bisa berjalan, yang punya tangan tapi tidak bisa bergerak. Itu dibuat dari dewa, kayu, batu, pohon, dan sebagainya. Hanya satu-satunya Yahweh Elohim, Tuhan Israel, yang bisa mendengarkan doa mereka. Sehingga kalau sudah mendengar doa saja itu hal yang luar biasa dibandingkan Allah-Allah yang ada di sekitar mereka. Baik itu dewa Aserah, dewa Chemos, dewa Molok, dewa Rimon, dan dewa-dewa lain yang ada di sekitar mereka. Yang kedua, Bapak Saudara, bahwa ternyata Tuhan tidak saja mendengar. Ayat yang ke-6 berkata bahwa Tuhan juga menjawab.
dengan perbuatan-perbuatan yang dasar, dan dengan keadilan engkau menjawab kami. Bapak saudara, kalau cuma mendengar tapi tidak menjawab, itu jadi masalah tersendiri. Saya datang kepada Pak Mus, Bapak pinjamkan saya uang 10.000. Pak Mus bilang, ya saya dengar. Terus belum kasih, saya pulang. Besok lagi saya datang, Bapak pinjamkan saya uang 10.000. Ya Pak, saya sudah dengar Pak, karena belum kasih, saya pulang. Jadi kalau cuma dengar, belum menjawab, itu jadi persoalan. Ayat yang ke-6 berkata, mereka bersyukur karena ternyata Tuhan tidak saja mendengar, tapi Tuhan menjawab. Ini kan hal yang luar biasa. Tuhan tidak saja mendengarkan doa mereka, tapi Tuhan juga menjawab akan doa mereka. Bapak saudara, menjawab dan mengabulkan itu dua poin yang berbeda. Tuhan menjawab, tapi belum tentu Tuhan mengabulkan. Ada satu kasus di mana Rasul Paulus, karena sering menulis surat di penjara, dia pakai lampu. Di penjara cukup lama, tapi dia menulis surat kepada jemaat di Efesus, di Filipi, di Kolose, kepada anak-anak didiknya, Timotius, Titus, dan sebagainya. Karena sering memakai lampu untuk menulis surat di penjara, air mata dia sering keluar air mata berlebihan. Dan pada akhirnya Rasul Paulus berdoa begini, Tuhan, biarlah utusan iblis ini pergi, karena bagi iblis, bagi Paulus itu penyakit itu datang merugikan dia dalam hal pelayanan, jadi anggap itu iblis. Biarlah utusan iblis ini pergi, itu doa Paulus sampai 3 kali. Ya. Lalu Tuhan menjawab, cukuplah kasih karuniaku bagi kamu, sebab di dalam kelemahan itulah kuasaku menjadi sempurna. Artinya dalam penderitaan itulah kuasa Tuhan semakin sempurna. Berarti Tuhan jawab doa Rasul Paulus, tetapi Tuhan tidak mengabulkannya. Jadi konsep mendengar dan mengabulkan itu dua poin yang berbeda. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, doa orang percaya itu biasanya ada 3 hal. Yang pertama, Tuhan katakan tidak. Yang kedua, Tuhan katakan iya. Tuhan mengabulkan, mendengar dan mengabulkan. Tetapi yang ketiga, Tuhan katakan nanti dulu. Soal nanti dulu ini dikatakan pengkhotbah, segala sesuatu indah pada waktunya. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, ini menjadi alasan Rasul Daud mengucap syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan menjawab doa mereka, mendengar doa mereka, tetapi Tuhan juga yang menjawab doa mereka. Memang kadang, Bapak Saudara, bahwa tidak semua doa itu Tuhan harus berkata ya dan tunda, tetapi kadang Tuhan berkata tidak. Dan di balik kata tidak itu pun juga hal yang terbaik bagi kita. Seorang anak ketika dia berdoa minta, menurut dia itu baik, padahal di mata Tuhan yang dia minta itu baik, maka Tuhan tidak akan kasih. Sekuat apapun doa dia, Tuhan tidak akan kasih. Ya, ada seorang teman, karena dia adalah seorang persekutuan doa waktu di SMA. Dia berdoa, kami sama-sama orang persekutuan doa. Dia bilang, Kris, saya naksir cewek itu. Wah, terus karena saya anak Tuhan Pak, saya harus berdoa. Karena saya anak Tuhan, saya harus minta petunjuk Tuhan. Karena saya anak Tuhan, saya berpuasa luar biasa. Pada akhirnya betul Pak, dia berdoa puasa hanya untuk mendapatkan cewek itu. Lalu tidak lama dia mendapatkan surat, saya menanti kehadiran Abang untuk pernikahan saya. Wah, itu anak Tuhan itu mau jungkir balik saja dalam ruangan doa. Tuhan, saya berhenti berdoa, saya puasa, Tuhan tidak jawab. Saya berdoa siang malam, Tuhan tidak jawab. Malah orang yang saya doakan itu sudah pergi menikah. Dia clash dengan Tuhan, dia marah sama Tuhan dan tidak mau lagi ikut persekutuan doa. Wah, kenapa kamu datang persekutuan doa? Saya kecewa dengan Tuhan Pak. Lalu berjalan 3 bulan, Bapak Saudara,
dia mendengarkan informasi dari temannya. Pak sudah tahu belum kisah apa? Ya kisah orang yang Pak doakan itu tidak menjadi cewekmu malah menjadi istri orang. Lalu belum saya mau dengar. Lalu dia berkata, yang orang yang kamu cintai, lalu Tuhan dah jawab doa itu. Sekarang lagi berurusan dengan polisi suami istri karena narkoba, dan otak penggerak adalah istrinya sendiri. Lalu Tuhan, untuk Tuhan tidak jawab doa saya. Kalau Tuhan jawab doa saya pasti berurusan dengan polisi. Jadi kadang apa yang kita minta menurut kita itu baik, Tuhan bilang tidak. Engkau minta itu ulang, yang engkau minta itu baik, Tuhan tidak akan pernah kasih. Ketika Tuhan berkata tidak, Tuhan sementara memberikan yang terbaik bagi kita. Amin. Ya, itu alasan pertama mengapa orang Israel bersyukur kepada Tuhan. Alasan yang kedua, Bapak Saudara, kalau kita perhatikan pada ayat yang ketujuh, sampai dengan ayat ke-8, Engkau yang mendekatkan gunung-gunung dengan kekuatanmu, Engkau yang merendahkan biru lautan. Bapak Saudara perhatikan, gunung-gunung saja dapat ditegakkan oleh Tuhan. Laut yang menderu yang begitu ganas, ombak yang dahsyat saja, Alkitab berkata Tuhan mampu meredakan. Apalagi persoalan doa terlalu gampang begitu Pak. Alam semesta dapatnya atur dan dikendalikan Tuhan. Tuhan cukup berbicara. Apalagi kalau dalam persoalan dalam doa terlalu mudah, terlalu gampang, Tuhan bisa membalik seperti telapak tangan. Ya. Tapi persoalan itu, apakah doa itu dalam agenda Tuhan? Jadi pun ada seorang ibu berkata, Bapak saya ingin sekali punya anak. Datang berdoa bersama dengan para pendoa sahabat, kami tumpang tangan, berdoa beberapa kali. Puji Tuhan. Padahal Tuhan memberikan seorang anak gadis bagi anak perempuan bagi dia. Tapi setelah itu hilang kisahnya. Saya kata, Ibu, kenapa setelah Tuhan jawab doa tidak pernah gereja? Itu apa? Pihak-pihak bayi. Dapat aku dapat mengganggu ibadah. Jadi ada juga orang begitu Tuhan jawab doa, dia langsung tinggalkan Tuhan. Jadi saya pikir-pikir, Tuhan kenapa jawab doa dia ya? Kalau jawab doa lalu dia pergi tinggalkan Tuhan. Ada mungkin lebih baik Tuhan jangan doa sepeda tapi kita sama Tuhan. Cari Tuhan. Ada yang sudah, Bapak aku ini sudah bergumul pekerjaan, tapi belum juga dapat kerja. Puji Tuhan kita berdoa. Lalu dia dapat pekerjaan di perusahaan. Hari itu pun juga dia masuk. Kenapa? Pak, kami diharuskan perusahaan. Saya ini orang luar biasa. Minta pekerjaan, Tuhan kasih pekerjaan lalu lupa Tuhan. Kalau yang begini-begini saya bilang, Tuhan dapat Tuhan harus jawab doa dia lah. Supaya tetap setia cari Tuhan. Bapak Ibu saudara yang saya sama Yesus Kristus, jadi perhatikan ayat 7, ayat 8 dan 9. Terlalu mudah Tuhan jawab doa kita. Tapi pertanyaannya adalah, ketika Tuhan jawab doa itu, apa kontribusi kemuliaan Tuhan? Itu pertanyaan. Ketika Tuhan menjawab doa, apa kontribusi untuk Tuhan? Itu penting. Itu penting. Sebab doa itu sesuatu yang timbal balik dalam hubungan kita dengan sesama, dalam hubungan dengan diri sendiri, dan terutama hubungan kita dengan Tuhan. Bapak saudara, itu alasan yang kedua. Lalu kita perhatikan pada alasan yang ketiga, mengapa sehingga bangsa Israel bersyukur kepada Tuhan. Perhatikan pada ayat yang keempat. Ketiga, Engkau yang mendengarkan doa, kepadamu lah datang semua yang hidup karena bersalah. Bila mana pelanggaran kami melebihi kekuatan kami, Engkaulah yang menghapusnya. Bagus saudara, bersyukur karena Tuhan mengampuni, menyucikan, memuduskan kita. Itu konsep yang luar biasa. Saya ingin katakan bahwa konsep ini tidak ada pada agama lain. Ada agama yang mengatakan bahwa Pak, banyak berbuat baik Pak, itu akan menelangi dosa kita yang banyak, sehingga itu akan dipertimbangkan kita masuk surga. Saya bilang ini konsep Tuhan yang salah. Seorang pemuda pas pergi ke Naranjia, dia tidak pakai helm, lalu ditilang. Bapak, minggu depan Bapak ikut sidang ya, nanti Bapak diputuskan kesalahan Bapak seperti apa. Baik Pak. Jadi dia tahu bahwa dia akan menghadapi sidang.
Besok itu dia mulai beramal. Dia pergi ke panti asuhan, dia beramal. Dia pergi ke gereja, dia oker gereja, keluarkan anggaran dia. Dia lihat orang-orang yang susah, dia bantu. Ya, pokoknya dia terus membantu dengan perbuatan-perbuatan baik. Begitu setelah 1 minggu di pengadilan, hakim bertanya, apakah minggu lalu Bapak melanggar lalu lintas? Ya Pak, saya tidak pakai helm. Tapi Bapak harus ingat Pak, dalam minggu ini saya sudah banyak beramal Pak. Saya sudah bantu orang susah, saya sudah bantu gereja dan sebagainya. Lalu apakah hakim berkata, iya, karena engkau sudah beramal, engkau boleh bebas. Apakah bisa seperti itu di pengadilan? Hanya hakim gila saja yang akan meloloskan dia. Jika hakim di bumi ini tidak memperhitungkan sebuah konsep kebenaran yang dilakukan karena sebuah kasus kesalahan, mengapa Tuhan yang adil bisa meloloskan itu? Perbuatan baik tidak bisa mengerjakan keselamatan. Kita bersyukur. Alkitab berkata upah dosa itu maut. Sekali kita berbuat dosa, konsekuensinya adalah maut. Roma 3 ayat 3, upah dosa itu maut. Satu kali yang kau berbuat dosa, menghapus seluruh 100 kebaikanmu. Dan engkau tidak bisa diperhitungkan itu sebagai kebenaran yang mengerjakan keselamatan. Oleh sebab itu, perbuatan baik tidak bisa menjadi tiket untuk masuk surga. Karena tadi hukum tadi berkata begitu. Dia tidak pakai helm. Seberapa besar banyaknya baik itu tetap jadi begitu kan? Engkau tetap besar. Bahkan ketika engkau berhenti berbuat dosa, itu tidak bisa menghapus dosa. Saya berzina, saya berhenti berzina, tidak bisa menghapus dosa. Saya pemarah, pemukul, emosional yang negatif, ketika berhenti menjadi pribadi yang rendah hati sabar pun, itu tidak bisa menghapus dosa saya. Saya kasih contoh, Pak Muris, saya pinjam uang 100.000, ya Pak Muris kasih. Besok lagi saya datang Pak Muris, saya minta ya pinjam uang 100.000, ya saya kasih. Begitu sampai 3-4 kali Pak Muris kasih. Begitu yang kelima kali Pak Muris, aduh Pak, utang yang lama aja Bapak belum bayar kok. Kok sekarang Bapak mau minta lagi? Lalu saya Pak, terima kasih ya. Mulai hari ini saya berhenti berutang ya. Saya pulang. Apakah dengan saya berhenti berutang itu menghapus dosa saya? Saya punya utang yang lama. Oleh sebab itu dalam teks Bapa kami, ampunilah akan kesalahan kami. Dalam teks aslinya dia berkata begini, ampunilah akan utang-utang kami. Jadi pemasmur bersyukur, Daud bersyukur bahwa kesalahan kami, pelanggaran kami engkau ampuni. Bersyukur kalau engkau berubah jadi pribadi yang mencatat, menjadi pribadi yang baik. Tetapi ingat, itu tidak menghapus utang dosa. Oleh sebab itu dalam catatan Rasul Paulus kepada jemaat, dia berkata bahwa ketika Kristus mati di atas kayu salib, dia menghapus semua hutang dosa kita. Amin. Ya. Dan itu konsep itu hanya ada konsep umat Kristen. Satu-satunya kebenaran yang hakiki bahwa kita diampuni karena Tuhan yang menyucikan, Tuhan yang membayar dengan harga yang terlalu mahal. Kita bersyukur Bapak Saudara. Satu kalimat yang dibunyikan Yesus di atas kayu salib. Ya Bapa, sudah selesai. Tuntas Kristus mengerjakan pengorbanan, pengampunan. Andai kata Paulus berkata, ya Bapa, sudah setengah dosa umat manusia, tetap kita di neraka. Sebagian dosa telah saya selesaikan, tetap kita neraka. Satu kalimat yang luar biasa Tuhan berkata di sekitar, sudah selesai. Tuntas Tuhan kerjakan pengampunan ini. Dan ini menjadi alasan seharusnya kita bersyukur. Tuhan, saya bersyukur karena Engkau mengampuni saya sampai hari ini. Hari ini saya masih hidup karena Engkau Tuhan tidak pernah mengingat pelanggaran-pelanggaran saya. Itu disadari oleh Raja Daud dan diajak jemaat umat Israel untuk bersyukur. Jadi alasan bersyukur yang pertama, Tuhan mendengar, Tuhan menjawab, Tuhan mengabulkan.
Itu hal yang luar biasa. Ya. Jadi cara Tuhan mengerjakan doa kita itu luar biasa. Ada seorang ibu naik kapal laut dari Timor sampai ke Komai itu 6 jam perjalanan. Sepanjang jalan dia tumpah-tumpah. Cari obat dari kapal itu kan tidak mudah. Tapi dia melihat, wah nyamannya orang lagi makan jeruk. Dan dia berharap dia bisa mendapat jeruk itu supaya melekatkan kerongkongan dia. Lalu dia berdoa, Tuhan, aku bikin jeruk. Bukan, mau beli dia tidak punya duit karena dia termasuk orang kelas ekonomi, orang tua lagi. Lalu di depan, di samping dia itu ada seorang pemuda yang sedikit ateis, tidak percaya manusia, tidak percaya Tuhan, tidak pernah gereja, pernah KTP-nya KTP Kristen, gitu. Ateis. Doa ini mengganggu dia. Doa lagi dia marah dengan ibu ini. Iya. Lalu dia bilang begini, daripada saya mendengar terus ini ibu ini ngoceh doa, lebih baik saya pergi beli buah. Dan betul saudara, dia pergi beli buah itu datang dan taruh depan ibu itu ketika ibu itu masih berdoa. Begitu selesai berdoa, ibu ini melihat jeruk, lalu, oh puji Tuhan, Tuhan mendengarkan doa saya. Lalu pemuda bilang, bukan Tuhan yang menumankan buah itu lebar, aku memang, aku yang pergi beli buah kasih menjadi bukan Tuhan. Lalu itu ibu lagi kembali lagi berdoa, Tuhan terima kasih, karena Tuhan sudah pakai anak iblis untuk mendengarkan doa saya. Jadi anak iblis pun bisa dipakai Tuhan untuk menjawab doa kita, apalagi kita anak Tuhan. Amin. Iya. Bapak Ibu saudara yang saya kasih dalam Yesus Kristus. Jadi menjawab doa itu terlalu gampang bagi Tuhan, tidak ada yang mustahil. Iya. Laut, gunung, dengan mudah Tuhan bisa kendalikan, apalagi cuma doa bagi kita. Yang keempat, Bapak Ibu saudara, bahwa alasan kita harus bersyukur itu kepada Tuhan. Bersyukur kepada Tuhan. Saya coba lihat dalam teks aslinya itu kali. Kata bersyukur itu dari kata 4 kata. Yada, Y-A-D-A, yada. Bersyukur artinya yang pertama adalah kita mau menghormati Tuhan dan menempatkan Tuhan sebagai pribadi yang layak dihormati. Jadi ketika Anda bersyukur kepada Tuhan, Anda, saudara dan saya sementara memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan. Ketika seorang anak dia bersyukur kehadiran orang tua dalam hidupnya, maka dia akan menghormati orang tua itu. Jadi penghormatan itu diberikan kepada orang-orang yang levelnya lebih tinggi. Orang-orang punya kontribusi atas hidup orang itu. Ya, orang yang dihormati itu memberi kontribusi terhadap dia. Dan memang orang yang layak menerima penghormatan itu. Jadi ketika saudara dan saya bersyukur, mengambil keputusan untuk bersyukur kepada Tuhan, maka saudara sementara memberikan penghormatan yang tertinggi kepada Tuhan dalam hidup. Yang kedua, bahwa ketika kita bersyukur kepada Tuhan, kita sementara menyembah Tuhan. Kita cuma menyembah Tuhan di tempat yang maha tinggi. Kita sebagai hamba menerima kasih karunia dari Tuhan di tempat yang maha tinggi. Ketika kita bersyukur kepada Tuhan, maka Tuhan di tempat yang maha tinggi melepaskan kasih karunia itu kepada kita di tempat yang rendah, di tempat yang hina, dalam kapasitas sebagai manusia yang berdosa. Jadi layak kita menyembah Dia. Setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan, sebenarnya sebuah ungkapan penyembahan kita tertinggi kepada Tuhan. Jadi pujian penyembahan itu penting. Tetapi ketika kita bersyukur, sebenarnya kita lagi menyembah Tuhan. Kita menyembah Tuhan. Yang ketiga, pengertian yada juga artinya begini. Setiap kali kita bersyukur kepada Tuhan, kita sementara mengakui kedaulatan Tuhan dalam hidup kita. Kita mengakui Tuhan itu dahsyat. Tuhan itu memiliki otoritas tertinggi. Tuhan layak disembah, layak dihormati, dan Tuhan layak ditinggikan karena Dia memiliki kedaulatan atas hidup kita. Orang yang bersyukur itu orang yang mengakui Tuhan berdaulat atas hidupnya. Tuhan memiliki kuasa tertinggi dalam hidupnya, dan Tuhan layak disembah, diagungkan, dan ditinggikan. Yang keempat, pengertian kata ya artinya bahwa berterima kasih karena anugerah Tuhan. Berterima kasih.
Saudara dan saya adalah orang-orang yang tidak layak menerima kasih karunia Tuhan. Dan tidak seorang pun yang layak menerima kasih karunia Tuhan. Karena posisi kita orang yang terkutuk karena dosa. Orang-orang yang layak menerima angkara muka Allah. Karena tidak seorang pun yang berkenan di hadapan Allah. Kalau hari ini ada orang baik, bukan karena dia mendapatkan perkenanan Tuhan dan kebaikan itu diperhitungkan Tuhan, tetapi dia menjadi pribadi yang baik dan menjadi orang baik oleh karena menerima rahmat anugerah Tuhan. Kebaikan yang dikerjakan, perbuatan baik yang dikerjakan itu bentuk respon daripada pribadi yang telah diselamatkan Tuhan. Oleh sebab itu layak dan sepantasnya kita bersyukur kepada Tuhan. Ada satu kalimat kata-kata yang saya posting tadi pagi di Facebook. Iya, kalimat itu begini. Bersyukur kepada Tuhan, bersyukur kepada Tuhan tidak bergantung karena bersyukurlah kepada Tuhan dalam segala situasi, dalam segala keadaan, dalam segala waktu, yang tidak bergantung kepada siapa, kapan, dan bagaimana. Tapi orang yang mengambil sikap, orang yang bersyukur kepada Tuhan, itu adalah bagian daripada pemahaman iman yang benar tentang Tuhan dalam kedaulatan dan pemeliharaan. Jadi orang yang bersyukur itu orang mengakui kedaulatan Tuhan dalam segala bentuk pemeliharaan Tuhan. Tuhan yang memiliki kedaulatan untuk memelihara hidup kita. Kemudian kalau kita lihat teks dalam Perjanjian Baru, firman Tuhan, Rasul Paulus mengatakan kepada jemaat di Tesalonika pada ayat yang ke-18 dari pasal 5. Tesalonika pasal 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal. Kata segala hal di situ artinya bahwa dalam segala situasi, dalam segala kondisi hidup, dalam segala keadaan. Sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus. Orang yang belajar mengucap syukur, ambil keputusan untuk mengucap syukur, adalah orang yang sementara melakukan kehendak Tuhan. Salah satu kehendak Tuhan bagi orang percaya adalah belajar mengucap syukur dalam segala hal, dalam segala situasi itu. Kemudian kalau kita lihat dalam konteks Efesus pasal 5, Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, mengucap syukurlah. Iya. Efesus pasal 5 ayat yang ke-20, mengucap syukurlah senantiasa. Kata senantiasa itu dalam segala waktu. Tesalonika berkata mengucap syukur dalam segala hal karena itu yang Tuhan kehendaki. Maka di dalam Efesus 5 bersyukur senantiasa itu dalam segala waktu. Pagi bersyukur, malam bersyukur, siang bersyukur, sore bersyukur. Suami lagi sakit hati istri sambil masak bersyukur, Tuhan terima kasih. Ketika suami menjadi kecewa karena perbuatan istri, bersyukur. Karena itu suasana hati yang menentukan kualitas hidup saudara. Orang yang stres, orang yang tidak bersyukur, hidupnya penuh dengan beban. Hidup ini sudah banyak beban, tambah lagi dengan beban. Tapi orang yang bersyukur, Alkitab berkata dalam Amsal, hati yang gembira adalah obat. Sekalipun dia sakit, kalau dia bersyukur, itu jadi obat bagi dia. Kesehatan juga mengakui. Tembok Yeriko yang kokoh hancur karena bangsa Israel bersorak bersyukur. Keliling 3 kali, bersorak memuliakan Tuhan, bersyukur kepada Tuhan. Dengan sendirinya roh. Yesus memberikan makanan 5.000 orang, cukup angkat 2 ketum roti dan 5 ekor ikan, menengadah ke langit, dan kita berkata, Yesus bersyukur dan mampu memberikan makanan kepada 5.000 orang lagi. Berarti apa? Di balik kekuatan bersyukur, saudara dan saya membuka limitasi keterbatasan kita untuk Tuhan berkarya dalam pergumulan-pergumulan hidup kita. Hari Sabtu, anak saya harus bertanding taekwondo
di Kabupaten Bantul. Sebelumnya dia sudah minta, Papa minta Tuhan doanya. Siapa? Karena asik bersyukur kami doa berantai dari jam 12 sampai siang sampai dengan jam 9 malam. Satu orang berdoa satu jam. Kami ada 9 orang, dimulai dari istri saya dan diakhiri oleh saya. Berdoa, pergumulan pelayanan, pekerjaan tangan Tuhan, semuanya berdoa satu jam. Jadi sebelum satu selesai, yang satu sudah masuk, itu namanya doa berantai. Dan tradisi itu saya masih jaga sampai hari ini, karena bagi saya doa itu napas gereja, napas hamba Tuhan, napas para jemaat, dan jemaat perlu ditopang oleh Tuhan. Ya, ada gembala yang tidak pernah berdoa untuk domba-dombanya, ya, sehingga kadang-kadang jemaat itu siapa dia juga tidak mengerti dengan masalahnya. Dan saya pikir ini gembala-gembala yang tidak bertanggung jawab dengan domba-domba yang Tuhan kerjakan. Pada tanggung jawab gembala itu dia pastikan nama jemaat itu dalam doa ini. Dan itu tradisi kami jaga sampai hari ini. Ketika jam doa saya, jam penutupan, Bapak Saudara, saya mengucapkan haleluya puji Tuhan itu hampir 1 jam selesai doa. Saya lupa berdoa kepada saya. Haleluya puji Engkau yang boleh Elohim Adonai. Pujian bersyukur. Haleluya, memuji Tuhan, mengagungkan, menyembah Tuhan, meninggikan Tuhan, sampai tidak sadar mulai ada dalam tangisan ucapan syukur yang tak terhingga. Bersyukur itu roh saya sepertinya diangkat dalam kemuliaan Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan yang luar biasa. Haleluya, haleluya. Bersyukur. Sampai saya lupa doa untuk anak saya sendiri. Nah, begitu selesai, baru saya ingat, hari ini anak bertani kok tidak didoakan. Tapi saya bilang, Tuhan tahu pergumulan anak, dan Tuhan tahu doa seorang ayah. Jadi begitu selesai pulang, sampai di rumah jam 9 lewat, begitu buka HP, ada masuk SMS dari anak, Papa, terima kasih karena Nona juara 1. Saudara lihat kekuatan bersyukur. Ketika Anda tidak minta apa yang seharusnya Anda berikan, Tuhan kasih yang terbaik. Itu kekuatan bersyukur. Bersyukur punya suami yang baik, bersyukur punya istri yang baik, bersyukur untuk sebuah rumah tangga, bersyukur untuk usaha-usaha yang ada. Itu hal yang luar biasa. Itu hal yang indah. Saudara perhatikan firman Tuhan tadi dalam kitab Mazmur, Bapak Saudara. Dalam ayat yang ke-10 dan seterusnya, Tuhan memberkati sawah, Tuhan memberkati tahun rahmat, tahun kebaikan dan seterusnya. Tuhan membuat padang-padang rumput menjadi makanan bagi kawanan domba dan sebagainya. Bapak Saudara, orang Israel itu hidup bergantung pada pertanian. Tuhan mengairi sawah, hidup dari peternakan, dan profesi mereka utama, kebutuhan hidup mereka itu Tuhan berkati. Sehingga saudara perhatikan dalam kitab Mazmur itu Tuhan berkata, karena engkau, kata engkau di situ muncul berulang-ulang kali dalam kitab Mazmur. Iya, pada ayat yang ke-11 dari 10, engkau yang memindahkan, kemudian engkau yang menyediakan, engkau yang mengairi, engkau yang mengeburkan, engkau yang memberkati, engkau yang memahkotai, engkau. Kalau hari ini hidup dibandingkan masa bicara kita sampai hari ini, sehingga kita ada pada level yang begini ini, Alkitab berkata siapa engkau? Itu sehingga tidak ada yang bisa kita banggakan kecuali Tuhan satu-satunya. Tuhan seharusnya mendapatkan tempat yang layak dalam hidup kita. Tuhan seharusnya mendapatkan perhatian yang serius dalam hidup kita. Saya buat aturan dalam rumah tangga saya, Bapak Saudara. Makan minum saya punya kewajiban. Tetapi sebagai imam saya tetapkan, kalian 3 orang putri, 1 orang laki-laki, saya bilang ikutilah aturan saya. Wajib membaca Alkitab karena saya imam. Saya bersyukur istri anak-anak saya semua taat dengan aturan ini. Nah, saya imam. Saya tidak saja bertanggung jawab kebutuhan hidup kalian, tapi saya punya tanggung jawab sebagai imam di hadapan Tuhan dalam kehidupan kalian, saudara. Tidak ibarat saya kejar, tidak berdoa saya kejar, tanggung jawab saya.
kalau masuk dalam rumah tangga saya. Dan saya bersyukur, saya punya istri anak yang taat untuk hal ini. Karena saya kelas 6 SD, kami punya grup baca Alkitab, puji Tuhan. Dari Januari kami start baca Alkitab, dia orang kedua yang sudah selesai membaca sampai kepada kitab Wahyu. Saya buat sebuah aturan sebagai seorang imam. Sehingga kadang-kadang dalam kekristenan suami punya iman tidak jelas, istri punya iman tidak jelas, dan kadang-kadang tidak peduli, yang penting perasaan makan ada sudah. Ini bukan keluarga yang hidup bersyukur dengan itu. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita konteks hidup bersyukur. Hari ini ada anak-anak yang akan diserahkan kepada Tuhan. Bimbinglah anak-anak itu, tanamkan konsep bersyukur dengan Tuhan. Ketika anak saya berkata, Bapak, ada gelombang mega tsunami mega terus yang akan terjadi, dan saya sementara kuliah itu was-was, saya bisa betul-betul bersyukur untuk pemeliharaan Tuhan. Sesuatu yang belum terjadi ke depan, sekalipun ada ancaman, bersyukurlah sama kedaulatan Tuhan. Toh Tuhan juga tidak pernah membiarkan anak-anaknya di jalan sendiri. Bersyukur sama Tuhan. Lalu di malam hari, Bapak mulai keluar, jangan takut, bersyukur sama Tuhan. Dia bilang itu dunia mulai goncang, Jogja mulai goncang. Meminta anugerah Tuhan, bersyukur saudara. Ternyata kembali itu hanya sedetik, kemudian kembali normal. Bapak Ibu Saudara, kekuatan bersyukur itu penting karena itu akan menentukan sikap hati saudara dengan Tuhan. Bersyukur itu penting karena itu akan menentukan kualitas iman saudara dengan Tuhan. Bersyukur itu penting karena itu akan menentukan kualitas hidup Anda sehari-hari. Ada sebuah penelitian di Amerika, saudara. Pasien dengan penyakit yang sama dipisahkan dua kelompok. Yang satu cukup diobati dengan obat, dokter datang cek dan seterusnya. Yang satu, kelompok orang-orang yang senantiasa mengandalkan Tuhan. Pagi bangun bersyukur, memuji, memuliakan Tuhan. Dokter datang periksa, langsung minum obat. Dibuatkan itu uji coba selama 3 bulan. Dan ternyata didapati 80% pasien yang lebih banyak bersyukur dengan Tuhan, memuji, memuliakan Tuhan, itu kesembuhannya cepat dibandingkan mereka tidak bersyukur. Itu sebuah penelitian. Oleh sebab itu ketika Tuhan berkata hati yang gembira adalah obat, semangat yang patah keringkan tulang, itu bukan sebuah kata kiasan, tetapi sebuah realita dalam hidup ini. Belajar bersyukur atas segala sesuatu. Waktu sakit bersyukur sama Tuhan. Waktu uang ditemukan 100.000 bersyukur sama Tuhan. Waktu uang hilang 100.000 bersyukur sama Tuhan. Waktu untung bersyukur sama Tuhan. Waktu buntu bersyukur sama Tuhan. Dan orang selalu bersyukur sama Tuhan pasti ada dalam kedaulatan pemeliharaan Tuhan. Amin. Firman Tuhan, mari kita berdoa. Bapa, kami bersyukur bahwa hari ini Tuhan mengajarkan konsep tentang bersyukur. Kami manusia yang kebanyakan mengeluh Tuhan. Kami manusia punya keterbatasan seringkali menghakimi Tuhan, mengadili Tuhan. Roh Tuhan bantu kami sehingga konsep bersyukur itu senantiasa dalam diri kami. Sehingga kami selalu mengandalkan, kami senantiasa mencari Tuhan, dan kami senantiasa hidup bersyukur kepada Tuhan dalam segala musim kehidupan kami, dalam semua cerita hidup kami. Terima kasih Bapak Saudara, di dalam dan demi Yesus Kristus kami datang berdoa dan bersyukur. Haleluya.